Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidia Azahra dengan NIM 1915027, kelas 4A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di video ini saya akan membahas tentang statistik inferensial dalam mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nurul Fakih Isroi, Magister Pendidikan. Statistik inferensial merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan data yang telah diolah, yang meliputi statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik inferensial juga adalah jenis statistik yang berfokus kepada pengolahan data sampel, sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis, yang dimana hupo berarti sementara, lemah, kurang, atau di bawah, sedangkan tesis berarti pernyataan atau teori. Jadi, hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Hipotesis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hipotesis operasional, yaitu menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis kerja atau alternatif, yaitu anggapan dasar peneliti suatu masalah yang sedang dikaji. Dan yang ketiga adalah hipotesis statistik, yaitu dirumuskan dalam bentuk notasi statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka. Hipotesis juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fenomena atau untuk menjawab permasalahan taksiran. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel penelitian. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Pengujian hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Bentuk pengujian hipotesis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipotesis direksional, yaitu uji satu arah pihak kiri. Contoh, H0 P lebih dari 70% dan H alpha P kurang dari 70%. Kemudian uji satu arah pihak kanan, contoh H0 kurang dari 70% dan H alpha lebih dari 70%. Yang kedua, hipotesis non-direksional, yaitu uji dua sisi. H0 mu sama dengan 300 dan H alpha mu tidak sama dengan 300. Contoh dari hipotesis alternatif yang terarah misalnya adalah siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Dan contoh yang tidak terarah adalah ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan yang belajar IPS. Kemudian contoh dari hipotesis nol yang terarah adalah siswa yang belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPS. Dan yang tidak terarah adalah tidak dapat perbedaan keseriusan belajar siswa antara bahasa dan IPS. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kata-kata yang salah atau yang sulit dimengerti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.